Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci ini, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah bimbing untuk menjadi hamba-hambanya yang minal muttaqin hatta atanal yakin, sampai datang kematian kepada kita semuanya. Kemudian kita berterima kasih kepada nabinya karena dengan bimbingan sunnahnya lah kita sampai hari ini bisa melaksanakan ibadah dengan benar, insya Allah mudah-mudahan, dan juga kita bisa tahu mana yang harus kita jalani dan mana yang harus kita hindari. Dan berterima kasih pula kepada para sahabat, para ulama, para guru-guru, orang tua kita yang menjadi wasilah kita semuanya bisa merasakan nikmat iman dan Islam hingga hari ini. Semoga mereka semuanya Allah muliakan dunia akhirat. Allah jadikan semua perbuatan baik kita dari awal sampai akhir hidup kita menjadi pahala kebaikan buat mereka juga. Dan terima kasih juga kepada semua orang yang menjadi wasilah kebaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada siapapun orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang belum taat, semoga Allah gerakkan untuk bisa ke dalam ketaatan. Teman-teman sekalian, kaum muslimin muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada sebuah ayat yang perlu kita renungi dan perlu kita dalami dan juga perlu kita laksanakan mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah semuanya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kita. Terkadang orang memandang persaingan bisnis itu sebagai musuh yang nyata. Terkadang orang yang berprestasi dalam satu bidang itu sebagai rival yang nyata, musuh yang nyata. Tapi sebenarnya adalah musuh yang nyata adalah innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itulah yang merupakan musuh yang nyata buat kita semuanya. Karena dia yang akan menyesatkan kita hingga kita bisa tergelincir ke dalam neraka yang masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku semuanya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jika mau belajar Islam dan dakwah Islam, kita bisa berkaca kepada para sunan-sunan dari Wali Songo yang sudah menyebarkan Islam di Indonesia ini. Mereka semuanya melaksanakan dan mendakwakan Islam ini dengan luar biasa sekali. Ada di antara mereka yang berprofesi sebagai budayawan, ulama sekaligus budayawan, seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Ulama tetapi menjadikan budaya itu sebagai wasilah dakwah, sehingga masyarakat jatuh cinta dan menerima dakwah mereka. Ada juga Sunan, ulama sekaligus seorang umara, Sunan Gunung Jati misalnya. Mereka seorang ulama, beliau seorang ulama sekaligus kepala pemerintahan di Kesultanan Cirebon. Semoga Allah memberkahi para sunan-sunan semuanya, para ulama semuanya. Baik, teman-teman sekalian, bahwa kalau kita mau, jadi Islam itu identik dengan masjid sebagai tempat ibadah kita semuanya. Islam itu mencakup seluruh hal, dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Apakah masjid bisa menampung itu semuanya? Bisa. Apa buktinya? Rasulullah SAW dulu ketika mau membicarakan strategi apa yang beliau akan ambil dalam suatu kegiatan, misalkan peristiwa Badar atau peristiwa lainnya, itu maka membicarakan dengan para sahabat di mana? Di masjid. Itu artinya masjid sebagai pusat kegiatan politik juga. Strategi dibangun berbicara dengan para sahabat di masjid. Ekonomi, Rasulullah dan para sahabat belajar ilmu ekonomi Islam
yang bersumber dari Al-Quran dan Rasulullah langsung itu juga di masjid. Kemudian apa? Sosial ya, Baitul Mal itu juga dirancangnya di masjid. Budaya, kita mungkin barangkali budaya apa, seni apa, padahal masjid itu juga mengajarkan kesenian. Kita bisa lihat sekarang masjid mana, masjid megah mana yang tidak disertai dengan budaya dan nilai seni. Pasti masjid yang megah, yang di situ banyak dikunjungi orang untuk melakukan ibadah, di situ ada nilai seni dan budaya yang sangat luhur. Sehingga secara otomatis Islam itu bisa masuk ke dalam semua segi, politik, ekonomi, sosial, budaya, apalagi pendidikan, ya, pertahanan dan keamanan. Itu juga diajarkan juga di masjid. Sehingga sudah selayaknya buat kita semuanya tidak menjauhi masjid. Karena apa? Masjid itu pusat daripada kegiatan keislaman. Masjid itu juga pusat dari pusat peradaban Islam, sehingga Islam itu akan kafah ketika itu dimulai dari masjid, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan madrasah Ramadan ini bisa mendidik kita semuanya agar Allah berkenan menjadikan kita semuanya menjadi ahli masjid, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli takwa, dan Allah cabut nyawa kita ketika kita sedang bersujud di tempat yang suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu salah satu harapan terbesar kita. Amitna ala dinil Islam. Amitna Allah marzuqnal husnul khatimah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kita semuanya, kami semuanya ya Allah, husnul khatimah. Wa fi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasul, dan mati dalam keadaan kalimat mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja barangkali sahabat-sahabat sekalian. 101% ini yang keluar dari mulut saya adalah nasihat saya sendiri. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau makan murah, enak, pedasnya mantap? Kami kasih solusinya. Datang aja ke Rumah Makan Sambal Hijau. Rumah Makan Sambal Hijau merupakan salah satu rumah makan terfavorit di Kuningan loh. Tempatnya berada di Jalan Raya Manislor nomor 57, tepatnya di samping SPBU Manislor. Jadi jangan salah pilih ya sobat. Pilihan utamanya adalah sambal hijau. Sambal hijau pedasnya maknyos.